Oleh karena itu, mungkin DPR akan melihat bahwa apa fakta yang sebenarnya terjadi, dan itu kan baru fakta umum yang terlihat. Tetapi kan sebetulnya apa yang terjadi di belakang itu, misalnya kalau dia melanggar, itu apakah benar bahwa melanggar itu hanya dia sendiri? Apakah itu tidak ini? Apakah benar ada terjadi KKN-nya? Apakah KKN-nya ini tidak melanggar TAP MPR mengenai KKN dan sebagainya gitu. Ini akan menjadi suatu proses. Di sini adalah hak angket ini adalah untuk melihat apakah satu pelaksanaan undang-undang ini sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak gitu. Apakah ada yang melenceng? Nah, ini yang harus dicarikan, dan saya rasa untuk hal ini rakyat akan mendukung gitu, untuk mencari tahu fakta sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kalau bisa adalah bukannya angket MK lagi, justru saya mengusulkan mungkin ada angket MK. Ya, jadi dilihat itu bagaimana itu fakta itu. Saya sedikit agak mundur nih. Orang melihat bahwa nampaknya Prabowo dan Gibran tidak memperdulikan hasil apapun yang sedang disidangkan. Nampaknya pada saat pendaftaran juga seolah tidak pernah terjadi apa-apa untuk mendaftar itu. Dan pada saat hasil sidang pun juga mereka tetap melakukan sesuatu yang nampaknya sudah siap sekali. Misalnya gambar-gambar yang sekarang beredar di Jawa Timur masuk kosong-kosong dengan nilai yang tidak terkirakan, dan keberanian menyopot-nyopot gambar di Ganjar di Medan dan lain sebagainya. Tentunya bukan ingin terjebak tidak setuju terhadap hak Gibran mencalonkan, bukan itu, tetapi proses pemaksaan terhadap hukum yang dipaksakan. Dan saya lanjut dengan yang lain, apakah Masinton menggulirkan hak angket itu berkaitan dengan itu? Ya, saya rasa sangat jelas bahwa banyak yang melihat bahwa putusan MK ini adalah problematik, ya, melanggar hukum. Jelas dan sudah terbukti pada persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) itu sudah jelas gitu. Tetapi banyak sekali melihat bahwa proses di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini (MK) ini adalah tidak sesuai fakta hukum juga, di mana hasil-hasilnya sangat mengecewakan, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marwan. Oleh karena itu, mungkin DPR akan melihat bahwa apa fakta yang sebenarnya terjadi, dan itu kan baru fakta umum yang terlihat. Tetapi kan sebetulnya apa yang terjadi di belakang itu, misalnya kalau dia melanggar, itu apakah benar bahwa melanggar itu hanya dia sendiri? Apakah itu tidak ini? Apakah benar ada terjadi KKN-nya? Apakah KKN-nya ini tidak melanggar TAP MPR mengenai KKN dan sebagainya gitu. Ini akan menjadi suatu proses. Di sini adalah hak angket ini adalah untuk melihat apakah satu pelaksanaan undang-undang ini sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak gitu. Apakah ada yang melenceng? Nah, ini yang harus dicarikan, dan saya rasa untuk hal ini rakyat akan mendukung gitu, untuk mencari tahu fakta sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kalau bisa adalah bukannya angket MK lagi, justru saya mengusulkan mungkin ada angket MK. Ya, jadi dilihat itu bagaimana itu fakta itu. Saya sedikit agak mundur nih. Orang melihat bahwa nampaknya Prabowo dan Gibran tidak memperdulikan hasil apapun yang sedang disidangkan. Nampaknya pada saat pendaftaran juga seolah tidak pernah terjadi apa-apa untuk mendaftar itu. Dan pada saat hasil sidang pun juga mereka tetap melakukan sesuatu yang nampaknya sudah siap sekali. Misalnya gambar-gambar yang sekarang beredar di Jawa Timur masuk kosong-kosong dengan nilai yang tidak terkirakan, dan keberanian menyopot-nyopot gambar di Ganjar di Medan dan lain sebagainya. Apakah mereka memang betul tidak memperdulikan hasil itu dan sudah tahu bahkan hasilnya seperti apa yang
diputuskan oleh Jimli Asidiki itu? Itu sulit ditebak. Kalau kita bicara begitu kan kita menjadi nanti adalah fitnah gitu. Jadi itu akan sulit gitu. Tetapi bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang masing-masing. Bahwa dianggapnya tadi ada yang menganggap putusan MK itu adalah final. Dan itu yang dipakai sejak 16 Oktober itu yang dipakai kan gitu kan. Bahwa putusan MK itu final gitu. Lalu kemudian ada yang dari final itu maka mendaftarkan kan gitu kan, mendaftarkan dia. Mendaftarkannya kalau nggak salah setelah itu ya sampai dengan yang batas terakhir ya tanggal mengenai 25 batas terakhirnya 25. Nah itu dengan pertimbangan lalu ada batas terakhirnya dan juga kemudian ada sidang. Nah sidang ini juga dilihat kalau sidangnya adalah tidak membatalkan putusan ya mereka ada beberapa pihak yang menganggap sah. Jadi ya secara hukum ini adalah ada semacam perbedaan pendapat gitu. Ada yang mengatakan ini sah, ada yang mengatakan bahwa tidak sah. Benar bahwa sah secara putusan, tetapi secara legitimasi itu masih banyak yang tidak menerimanya gitu. Tapi itu kan urusan lain. Yang penting kan secara fakta hukumnya itu seolah-olah sekarang ini sudah sah kan gitu kan. Nah itu hak seseorang lah kalau mereka mau itu. Apakah ada hukum yang bisa membatalkan itu dan sebagainya? Nah itu diupayakan oleh hukum lagi, yaitu Denny Indrayana pun sempat mengatakan kita hormati putusan MK, tapi dia mengajukan gugatan baru gitu kan gitu. Nah, tetapi apakah gugatan ini masih bisa berlaku untuk membatalkan kalau memang terbukti ya pencawapresan Gibran gitu, atau seperti yang Jimli Asidiki katakan ya kalau seandainya pun nanti ini ya berarti akan diberlakukan 2029 lah kan gitu kan ya itu untuk itu. Nah ini bahwa mereka sudah mempersiapkan itu semua ya tentu saja bahwa setiap ini mereka pasti sudah menyiapkan. Kalau menang bagaimana ya itu namanya gambling lah ya. Kalau seandainya pun mereka kalah, apa yang sudah disiapkan mungkin uang-uangnya itu mubazir kan gitu kan. Tetapi mereka mengadu dengan kecepatan gitu. Ya itu hak seseorang yang untuk melakukan strateginya masing-masing gitu. Jadi kira-kira pimpinan MK yang baru menggantikan Usman ini apakah berani dia meninjau ulang keputusan MK yang lama tentang keputusan masa 90 masalah Gibran? MK ini tidak MK ya, Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi MK ini adalah tidak lagi membatalkan atau mengevaluasi putusan nomor 90. Ini tidak lagi gitu. Tetapi ada gugatan baru dan gugatan yang baru ini bisa aja menjadi satu putusan yang mempunyai implikasi kepada persyaratan calon wakil presiden. Ada kemungkinan secepat itu Ketua MK menyidangkan atau menanggapin gugatan baru itu? Sampai sejauh ini adalah sudah didaftarkan dan harusnya sudah disidang. Tetapi sampai sejauh mana kecepatannya kita tidak tahu. Tapi sampai saat ini mungkin batas-batas terakhir yang boleh menarik membatalkan mengganti itu calon yaitu 13 November, berarti hari Senin besok ya, begitu. Jadi saya rasa tidak akan keburu untuk itu. Baik Pak.